Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok pertama mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi dalam makalah ini nanti kami mengambil 8 poin yang akan kami bahas dalam video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video YouTube kami ya. Baik, langsung saja yang pertama. Kita akan membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Apa sih hakikat evaluasi pembelajaran? Yaitu evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Jadi bahasa singkatnya, evaluasi adalah tolok ukur yang digunakan oleh para pengajar untuk mengetahui hasil pemahaman siswa. Nah, untuk menurut Raptiller mendefinisikan bahwa evaluasi adalah merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan itu sudah tercapai. Terus kemudian evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran bahasa telah tercapai oleh siswa. Jadi bahasa mudahnya adalah evaluasi ini yang digunakan para guru untuk mengukur dijadikan tolok ukur pemahaman siswa. Selanjutnya kita memasuki hubungan evaluasi pembelajaran. Jadi, hubungan evaluasi antara evaluasi dengan pembelajaran ini adalah evaluasi sangat perlu dalam sebuah pembelajaran karena tadi sudah saya katakan bahwa untuk dijadikan sebagai tolok ukur hasil pemahaman siswa. Dalam ini, pembelajaran tanpa melakukan tes tidak masuk akal. Jadi memang benar, sebuah pembelajaran tapi tidak dievaluasi, jadi sama aja bohong gitu. Terus selanjutnya ini menurut panel dalam Ngalim Purwanto juga, itu pengukuran adalah langkah awal dari pembelajaran. Seperti itu. Terus kemudian evaluasi merupakan suatu komponen yang sangat erat berkaitan dengan komponen-komponen lain dalam sebuah pembelajaran. Terus selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Ini yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa sesuai indikator yang dirumuskan. Terus selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini yang pertama adalah penempatan yang tepat. Nah, penempatan yang tepat ini maksudnya adalah kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman seorang siswa, terus kita bisa membedakannya. Misal, anak ini belum paham materi yang ini, jadi kita bisa menempatkan posisi anak tersebut di posisi yang tepat gitu. Terus yang kedua, pemberian umpan balik. Kita bisa memberikan umpan balik bagaimana yang harus didapatkan anak ini gitu. Terus ada diagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala anak ini kok bisa nggak paham dengan materi ini. Terus kemudian ada penentuan kelulusan. Nah, sebuah evaluasi itu juga bisa dijadikan sebagai penentuan kelulusan peserta didik. Oke, nah ini untuk jenis-jenis evaluasi pembelajaran nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Nuri Rohman. Jadi cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, menurut jenis-jenisnya, evaluasi pembelajaran itu ada beberapa model. Yang pertama yaitu model measurement model, yang berikutnya adalah congruence model, dan yang ketiga yaitu educational system evaluation model,
Dan yang terakhir yaitu illuminative model. Kita masuk model yang pertama dulu ya, yaitu measurement model. Ini dulu. Bentar. Nah, model yang pertama ini bisa dikatakan model yang tertua. Karena apa? Karena model inilah yang pertama kali dikembangkan. Nah, dengan adanya model ini nanti akan terbentuklah ketiga model ini. Adapun tokoh model ini adalah R. Thorndike dan R.L. Abel. Nah, menurutnya pengukuranlah yang menjadi titik berat dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran menurut model ini adalah suatu pengukuran terhadap tingkah laku dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antar individu, maksudnya antar mahasiswa ataupun antar kelompok lainnya. Nah, adapun itu tadi tingkah laku. Tingkah laku ya di sini maksudnya adalah kemampuan hasil belajar siswa ataupun kemampuan bawaan lahir seperti bakat. Nah, seperti juga tingkah laku di sini adalah yang termasuk tingkah laku yaitu bakat, minat itu juga ikut sebagai objek pada model ini. Intinya, objek dari model yang pertama ini yaitu tingkah laku. Nah, itu. Adapun instrumen atau alat yang digunakan dalam model ini yaitu tes atau ujian. Bisa tes di sini bisa berbentuk esai atau bisa tertulis ataupun pilihan ganda ABCD ataupun model lainnya. Masuk model yang kedua yaitu congruence model. Nah, model ini terbentuk karena reaksi atau akibat reaksi dari model yang pertama tadi. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ralph W. Taylor, John B. Carroll, dan Louis J. Cronbach. Itulah yang mengembangkan teori ini atau model ini. Nah, adapun menurut model ini, evaluasi adalah suatu usaha untuk memeriksa persesuaian antara tujuan pendidikan dan pengajaran yang ingin dihasilkan atau yang ingin dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, maksudnya objek pada model ini yaitu perubahan tingkah laku, perubahan. Kalau model yang pertama tadi itu adalah perilakunya saja. Kalau yang ini menurut model kedua yaitu perubahan perilakunya. Dengan bukti apa? Dengan bukti nanti hasil akhirnya bagaimana perubahan pada perilakunya itu dilihat dari hasil akhir pendidikan atau pengajaran. Berikutnya masuk ke educational system evaluation model. Jadi ketiga ini. Nah, menurut model ini itu maksudnya model ini itu terbentuk karena akibat reaksi dari kedua model ini. Nah, adapun tokohnya yaitu Daniel F. Stallblum, Michael Schreiber, Robert Stack, dan Macon M. Proves. Nah, menurutnya mereka ini melihat atau menilai evaluasi ini bukan dari satu segi pandangan saja. Kalau tadi kan hanya menurut perilaku. Kalau ini bukan hanya dari satu pandangan, melainkan dari beberapa pandangan. Misalnya seperti latar belakang pendidikan, terus apalagi ya, latar belakang pendidikan, terus sarana pendidikan,
hasil yang dicapai pada akhir pendidikan ataupun proses pelaksanaannya, agar apa? Agar mendapatkan informasi yang luas. Adapun data yang akan digunakan pada model ini yaitu model objektif hasil tes ataupun subjektif dari segi pandang guru ataupun reaksi siswa. Jadi data yang dikumpulkan pada teori ini ada dua, yaitu bisa jadi objektif dan juga subjektif. Itu yang terakhir yaitu model illuminative model. Nah, model ini itu terbentuk karena adanya reaksi dari kedua model awal tadi juga, yaitu model measurement model dan juga congruence model. Adapun tokohnya yang mengembangkan tokoh model ini yaitu Malcolm Parnell. Nah, pada evaluasi ini itu menggunakan data evaluatif, kualitatif maksudnya, menggunakan data evaluasi dan kualitatif dan juga bersifat seperti terbuka. Nah, tujuan model ini yaitu untuk mengadakan studi cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Seperti bagaimana pelaksanaan sistem ini di lapangan, bagaimana pelaksanaan yang akan dipengaruhi oleh situasi sekolah, bagaimana kebaikan-kebaikan dan bagaimana kelemahan-kelemahannya. Nah, kiranya seperti itu penjelasan dari jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berikutnya yaitu tentang tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen evaluasi pembelajaran itu ada dua teknik. Yang pertama yaitu teknik non-tes dan yang kedua adalah teknik tes. Masuk yang pertama yaitu teknik non-tes. Maksudnya adalah untuk mengetahui informasi siswa atau orang yang akan dites itu tidak menggunakan alat atau instrumen yang digunakan untuk ujian atau tes. Nah, adapun tujuan atau kegunaan teknik ini yaitu untuk mengetahui informasi tingkah laku afektif, psikomotor, dan lain-lainnya dari mahasiswa atau orang yang akan dites yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Nah, teknik yang digunakan pada non-tes ini yaitu dengan cara wawancara, pengamatan riwayat hidup, dan lain sebagainya. Seperti itu. Masuk yang kedua yaitu teknik tes. Merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan atur-aturan yang sudah ditentukan. Kalau yang kedua ini teknik tes itu menggunakan untuk mengetahui informasi siswa atau orang yang akan dites itu menggunakan tes atau ujian tersebut. Bisa dilakukan dengan melakukan tes tertulis ataupun A, B, C, C, D ataupun lainnya. Nah, kiranya itu saja. Kalau ini cukup simpel untuk dipahami ya. Lanjut saja ke berikutnya, yaitu tentang prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi pembelajaran ini ada beberapa cara urutan ya. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan, yang kedua penyusunan instrumen pengumpulan data, terus analisis data dan informasi, berikutnya adalah penyusunan laporan. Itu saja, ada 5. Nah, yang pertama yaitu penyusunan rancangan. Hal-hal yang harus disusun dalam melakukan rancangan itu ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus menyusun latar belakang. Yang kedua yaitu problematikanya dalam mengevaluasi pembelajaran itu bagaimana harus tertulis. Nanti berikutnya adalah tujuan evaluasi itu bagaimana. Nah, yang berikutnya adalah populasi dan sampel. Nah, berikutnya instrumen evaluasinya itu apa nanti ditulis. Dan terakhir teknik analisis datanya itu bagaimana harus ditulis juga. Termasuk yang kedua penyusunan instrumen.
ini bisa dilakukan atau dengan susunan-susunan yang harus mengikuti beberapa aturan juga, seperti misalnya ini contoh prosedurnya. Satu, ketika mau menyusun instrumen yang diperhatikan merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu membuat kisi-kisi. Yang berikutnya adalah membuat butir-butir instrumen. Yang terakhir adalah menyunting instrumen evaluasi tersebut. Berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data ini ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara kuesioner ataupun wawancara, observasi atau penelitian, dan studi kasus. Selanjutnya adalah analisis data dan informasi. Nah, ini juga sangat penting dalam penyusunan prosedur evaluasi pembelajaran. Analisis data juga harus ditulis, seperti data kualitatif maupun kuantitatif. Itu harus masuk dalam prosedur evaluasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Nah, dalam melakukan penyusunan evaluasi pembelajaran tersebut, itu ada beberapa yang harus disusun. Yang pertama yaitu, atau harus ditulis, yaitu yang pertama adalah tujuan evaluasi itu bagaimana. Nah, kita harus jelas tujuannya. Terus yang kedua adalah problematika, yang berikutnya lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran, yang berikutnya adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran, yang terakhir hasil evaluasi pembelajaran tersebut harus tertulis juga. Nah, kiranya itu tadi kalau mau menyusun laporan. Setidaknya itu beberapa prosedur evaluasi pembelajaran, itu ada 5 itu tersebut. Selanjutnya yaitu ini slide terakhir ya. Oh, belum ternyata, prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran ada beberapa hal juga, yaitu yang pertama namanya keterpaduan. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa. Yang ketiga koherensi, dan yang terakhir yaitu pedagosis. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu keterpaduan. Nah, maksudnya adalah tujuan instruksional, materi, metode, dan evaluasi itu harus terpadu, harus sejalan lah. Supaya apa? Supaya akan membentuk suatu keharmonisan dalam melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah keterlibatan mahasiswa. Nah, di sini maksudnya adalah guru itu harus membantu siswa untuk meningkatkan cara dan hasil belajar mahasiswanya. Bagi siswa ini, evaluasi itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi bukan suatu yang ingin dihindari, tapi itu evaluasi adalah suatu kebutuhan. Karena apa? Tujuan evaluasi itu adalah upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuan dalam belajarnya. Itu keterlibatan siswa maksudnya. Yang berikutnya adalah koherensi. Di sini ketika melakukan evaluasi itu harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disampaikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang